Hadis selanjutnya adalah bab baru, babu tahrimi ta'ni fil ansabi ats-tsabitati fi zahiri syar'i. Bab haramnya mencaci nasab ats-tsabitah yang tetap. Nasab ini masuk di dalamnya adalah keluarga besar, masuk dalamnya ada suku dan kabilah. Yang benar di dalam syariat, zahiri syar', menurut zahir syariat, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Artinya kalau ada orang itu mengaku nasabnya kepada bapaknya, ya sudah, zahirnya adalah itu. Nggak boleh kita mengatakan kamu bukan anaknya dia. Masalah nasab. Dan kalau ada orang, ada ini dua kutub ekstrim kesalahan. Yang pertama adalah menafikan nasab. Apalagi keadaan ditolak adalah nasab agung, nasabnya baginda Nabi, mengingkari nasabnya para ahli bait. Ada orang mengaku dirinya adalah ahli bait, misalnya dari habaib yang dan gitu. Enggak betul itu, awas hati-hati. Jangan menafikan. Kalau ada orang datang kepada kita dan dia menyatakan dia punya nasab sambung kepada baginda Nabi, alhamdulillah. Kita kedatangan orang yang punya nasab kepada Rasulullah. Kalau kita menolak, naudzubillah. Naudzubillah jika benar itu nasab Nabi, apa modal kita menghadap kepada Rasulullah? Mencucu Nabi menghadap datang kepada kita mengaku tapi kita tidak anggap dia, bahkan kita nafikan nasabnya. Maka ada beberapa pengingkar nasab habaib dan sebagainya, ini berbahaya sekali dia. Apalagi ciri orang Arab itu sangat menjaga nasab, bisa menghafal nama bapaknya sampai ke berapa. Ini. Kemudian di sisi lain ada orang yang mengaku-ngaku nasab ini juga salah. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu laysa abuhu laysa minhu. Manidda'a ila ghairi abihi wa ya'lamu annahu ghairu abi wa annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku-ngaku punya nasab menyambung kepada seseorang sementara itu bukan bapaknya, mengaku-ngaku, sementara dia tidak punya hujjah sama sekali, bahkan tahu itu bukan nasab bapaknya, maka fal jannatu alaihi haramun, surga adalah haram baginya. Dalam riwayat lain apa? La'anallahu wa malaikatu wan nasu ajmain, dikutuk oleh Allah, malaikat dan semua manusia. Baik, kita keluar daripada dua kutub ekstrim. Selagi ada orang yang mengaku dia nasab itu adalah anaknya, kita akui, sudah selesai. Ada urusan kebohongan dia nanti biar diatur. Ada hadis lagi, nggak perlu kita sampai jauh itu mengatakan kau bohong, kau berdusta. Apalagi orang yang mengaku punya nasab ahli bait, naudzubillah, kalau kita mengingkari dan itu betul. Selagi dia mengaku diri saya adalah ahli bait, saya keturunan Nabi, kemudian nasab saya ini, bapak saya begini, itu sudah cukup. Jangan berani kita mengingkari, hati-hati. Ini bahaya sekali. Atau ada orang mengaku-ngaku nggak punya nasab, termasuk diantaranya adalah ngaku-ngaku nasab paling dusta adalah mengaku nasabnya Rasulullah, padahal nggak punya sambung nasab. Nasabnya orang biasa saja nggak boleh, haram al-hinar. Tapi kalau ada orang punya hujah, selama ini yang kita lihat yang tersebar di negeri kita ini, para dzurriyyah baginda Nabi SAW, dari para habaib itu semuanya, para asraf, sadah, semua orang yang punya hujah nasab karena keluarga besar yang ma'ruf yang sudah dikenal, maka awas, hati-hati. Jangan berani-berani kita mengingkari. Itu termasuk ta'n fin nasab, mencaci urusan nasab. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang mengingkari nasab semacam itu, dia sebenarnya masuk wilayah qadzf. Jadi kalau ada orang berkata ini adalah bapakku, kemudian orang berkata bukan, itu bukan bapakmu, maka ini seolah mengatakan ibumu zina. Berarti dia harus mendatangkan saksi, dan kalau tidak dicambuk 80 kali. Yang mengingkari nasab-nasab yang sudah tetap semacam itu dicambuk 80 kali. Memang ada orang misalnya 1-2 bohong dia. Misalnya hanya hidungnya mancung dikit saja lalu ngaku Sayyid, Habib, ternyata terbukti bohong. Itu urusan dia yang bohong.
Tapi hati-hati, kita jangan mudah mengingkari. Selagi ada tanda zahirnya adalah sah, benar, sudah. Kalau kita muliakan dapat pahala dari Allah, kalau tidak kita akan rugi. Dan dzurriyyah Nabi itu memenuhi dunia. Di mana-mana ada. Kalau kita pergi Maroko sana, Masya Allah. Ke Mesir sana, Masya Allah. Dzurriyyah Nabi SAW banyak. Di Indonesia, Masya Allah. Bahkan tersebarnya Islam di negeri kita ini adalah berkat mereka, para dzurriyyah Nabi. Para wali 9. Mereka adalah cucu dari Ammul Faqih, dari Hadramut juga. Artinya, kita jangan mudah mengira. Hati-hati urusan kita dengan baginda, urusan kita dengan Allah. Selagi beliau punya nasab, ya sudah, alhamdulillah, Masya Allah, disyukuri. Tanpa harus ada pengingkaran, hati-hati. Kemudian mencaci suku, itu ada sama. Suku itu akan dibalikin kepada seorang yang tokoh yang dibesarkan suku. Qabilah atau marga. Ada orang naudzubillah dengan mencaci, bukan enggak main-main, bukan satu orang. Kalau kita mencaci satu orang, bapaknya saja satu, kan anak satu suku. Dasar Sunda, dasar Jawa, dasar Madura, dasar Batak semuanya dimusuhi ini. Sunda semuanya. Apa ini semuanya? Akhlak siapa itu? Selagi dia adalah umat la ilaha illallah, siapapun dia akan mulia karena Allah dan Rasulnya. Nggak perlu kita merendahkan, apalagi mengejek, ta'an, mencaci, mengolok, tidak. Tuhan mereka adalah sama Tuhan kita, Allah. Yang mengangkat para ulama adalah Allah. Bisa saja mengangkat mereka yang selama ini dianggap sebagai suku yang tidak terkenal misalnya. Mungkin sebuah suku yang di situ ada banyak keonaran, tapi mereka menjadi umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad. Dengan itu semua mereka akan berubah menjadi baik. Jangan mencaci, jangan mencaci, mengolok suku manapun. Kesombongan, merasa suku Jawa lebih bagus dari suku Sunda, merasa suku Sunda lebih bagus dari suku Batak, merasa suku Batak lebih bagus dari suku Madura, merasa inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan di hatimu yang menjadikan mulia. Orang Sunda ada yang baik, ada yang jelek. Orang Jawa ada yang baik, ada yang jelek. Ada semuanya. Kita tidak perlu mencari kejelekan, akan tapi mari kita menghargai. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat." Yang menyakiti orang beriman, laki dan perempuan. Menyakiti ya kayak tadi itu. Merendahkan suku, merendahkan kabilah, merendahkan marga, merendahkan keluarga. Itu menyakiti hati orang beriman. Bihari maktasabu, lihat. Faqad ihtamalu buhtana wa itsma mubina. Bahkan mencaci, ini ayat ini diulang-ulang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena apa? Semua daripada menggunjing, memfitnah, mengadu domba, semuanya adalah masuk yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Menyakiti orang beriman. Ada mereka punya iktisab di maktasabu yang mereka tidak berhak untuk dilakukan semacam itu. Ada orang beriman laki perempuan tapi layak untuk disakiti. Ada yang nggak layak disakiti, nggak boleh kita menyakiti. Ada orang beriman laki perempuan yang boleh disakiti, sah disakiti. Siapa dia? Pembunuh dikisos, pencuri potong tangan, itu lain cerita. Selain daripada hal-hal yang semacam itu nggak boleh kita. Kita akan menanggung satu dosa yang besar, itsman mubina, dosa yang jelas-jelas besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ithnatani
finnasi huma bihim kufrun. Dua orang. Ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Dua hal. Dua orang di antara manusia-manusia ini, mereka menjadi kufur karena manusia-manusia ini. Sebab itu at-ta'nu fin nasabi, orang yang mencaci nasab. Kufur di sini maknanya bukan kufur keluar dari iman, akan tapi kufur nikmat atau mengarah kepada kufur, artinya dosanya gede, dosanya mendekati kekufuran. Dua orang yang mereka itu menyakiti manusia-manusia, maka dengan mereka menyakiti manusia, mereka sudah mendekati kekufuran. Jadi ada dosa ini, dosa paling gede adalah mengkufur, keluar dari iman. Dosa yang paling keluar, maka ada dosa yang mendekati kekufuran. Nah ini, dosa ini mendekati kekafiran. Dikit lagi sudah keluar dari iman. Kenapa kok sampai dikatakan begitu? Karena apa? Orang beriman dicaci, berarti dia tidak senang dengan orang beriman. Mungkin dia tidak senang dengan keimanan. Dan mungkin sudah tidak kenal Allah. Mungkin sekali kafir yang sesungguhnya. Maka, siapa tahu ta'nu fin nasabi. Orang yang suka mencaci tentang nasabnya orang lain. Innalillah. Mengolok nasabnya orang. Mencaci nasabnya orang. Merendahkan orang lain. Wa niyahatu 'alal mayyit. Niyahah 'alal mayyit, jerit-jerit karena ada orang meninggal. Merobek-robek baju, memukul-mukul muka adalah haram. Niyahah seperti itu. Jadi bahkan ada yang dibuat-buat hanya menampakkan kalau dia itu adalah sedih, action, nangis, hati-hati ini. Sebetulnya sih nggak parah-parah amat sih volume nangisnya, cuman action biar dianggap dia baru sedih. Diangkat sedikit volumenya, dari 4 jadi 9. Wah, nggak seperti itu. Orang beriman nggak seperti itu. Orang beriman taslim, menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Menangis wajar. Ada orang suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya meninggal, semua itu mungkin terjadi. Orang itu kalau tidak bapak meninggal, ya anaknya meninggal. Dua. Karena punya anak, punya bapak. Kalau tidak istri meninggal, ya suaminya meninggal. Sudah, manusia. Kalau dari tinggal, ya meninggalkan. Sudah. Akan tapi ketahuilah bahwa tangis itu menunjukkan kalau dia tidak terima dengan tangis yang dikutuk adalah yang dimurkai Allah, tangis yang menunjukkan atau yang bersumber dari ketidakpuasan dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Kalau masalah menangis wajar, jangankan kita. Nabi menangis waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat. Al-ainu tatma. Mata boleh menangis, tapi kita tidak boleh melakukan yang Allah murkai. Baginda Nabi manusia agung, orang besar. Beliau menangis wajar. Tapi jujurlah kita dengan tangis kita. Bukan tangis buatan. Bukan tangis pura-pura. Menitikkan air mata sesaat, setelah itu ketemu orang. Bahkan tampakkan kalau kita tegar. Sehingga melihat orang lain adalah tidak menjadikan orang lain itu ikut sedih. Nah itu. Waniyahatu adalah menjerit-jerit, memukul muka, wajah, merobek-robek baju. Ini adalah niyahah yang diharamkan, tidak boleh. Haram hukumnya. Kemudian juga di sini ada sebagian yang mensyarai tentang niyahah itu seperti menukil dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah, bukan sabda dari baginda Nabi SAW. Dari Jarir bin Abdullah beliau berkata bahwasanya mengumpulkan orang untuk makan di rumahnya adalah termasuk niyahah. Ini adalah ijtihad beliau. Sebagian orang mengatakan, nah ini juga menjadi ta'n juga, mencaci orang lain. Hanya dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Mengatakan bahasanya kalau berkumpul setelah orang meninggal dunia, kemudian tuan rumah membuat masakan adalah, ini termasuk jenis niyahah, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah. Nabi menyuruh bersedekah kok. Nabi menyuruh bersedekah.
Nabi menyuruh kita juga menghibur kalau ada orang yang kena musibah. Apa efek atau buah daripada perintah Nabi untuk memperbanyak sedekah dan juga anjuran kita untuk bertakziah? Ya wajar yang ada orang yang ditinggal keluarganya, kemudian dia punya rizki, tentunya punya rizki, lalu dia membuat hidangan karena banyak tamu yang datang. Wajar yang demikian itu. Menjalankan satu amalan sunnah dari Nabi, jangan masuk wilayah niyaha gara-gara yang dikatakan di Sayyidina Jarir bin Abdullah. Sayyidina Jarir bin Abdullah. Dan itu bukan hadis Nabi, tapi juga bukan berarti harus kita tolak begitu, karena ini adalah orang besar yang mengatakan. Tapi maknanya disesuaikan dengan dari riwayat lain. Sayyidina Nabi mengatakan it'amul li Ali Ja'far at-ta'am. Sayyidina Ja'far at-Tayyar meninggal, wafat, kemudian keluarganya adalah fakir. Kemudian Rasulullah mengatakan bagi yang datang membuatkan makanan, tetangganya membuatkan makanan karena fakir. Karena apa? Hendaknya punya sedekah. Yang punya rumah nggak bisa sedekah, maka yang di luar bersedekah. It'amul li Ali Ja'far at-ta'am. Allah juga firman wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama, disebutkan farzuquhum minhu. Jadi bolehlah kita mengambil dari harta yang ditinggal asalkan ada keridhaan ahli waris, kemudian diberikan kepada fakir, miskin dan yang lainnya. Artinya hal-hal yang semacam ini adalah tidak perlu juga kita sampai menjadi to'an mencaci. Memang hari ini gencar juga mengatakan bahwasanya kumpulnya orang di rumahnya orang yang meninggal dunia, yang membuat makanan itu termasuk bid'ah, sesat, dolalah, neraka. Lah ini berlebihan yang demikian itu. Bersandar dengan dikatakan Sayyidina Jarir bin Abdullah, lupain disabdakan Nabi. Nabi mengatakan memperbanyak sedekah untuk orang-orang yang di kiri kanan, orang meninggal dunia, sedekah untuk siapa saja. Bahkan wanita ingin menghajikan, ingin mensedekah untuk yang meninggal, boleh. Ini kebaikan akan sampai kepada yang meninggal dunia. Tidak perlu didengar hal-hal yang semacam itu. Masalah niyahah jangan sampai dibawa-bawa kepada orang yang di rumahnya membuat makanan karena saudaranya datang dari jauh. Ini adalah mungkin orang yang sangat dicintai olehnya, sepupu kita atau saudara kita dari jauh, masa datang ke rumah kita dibiarkan saja. Cuman di sisi lain jangan memaksa dong. Utangnya belum kebayar, ibunya baru dari rumah sakit, belum bisa bayar utangnya, dia harus sibuk ngurusi masakan, makanan. Oh, kalau itu nggak boleh sampai ngutang-ngutang. Ya itu yang nggak dibenarkan. Jangan maksain diri. Kalau punyanya roti, nasi bungkus atau kerupuk. Air. Yang punya kekayaan jangan sampai pelit masak dengan ibundanya, kok pelit banget, ibundanya meninggal, ayahnya meninggal, kok tidak membuat apa-apa. Ini di lapangan yang terjadi adalah khilaf membahas masalah niyahah ini. Bahkan niyahah betul-betul dianggap niyahah, padahal niyahah jelas menjerit, kemudian juga merobek-robek baju, memukul-mukul muka, yang menunjukkan kalau dia tidak ridha dengan qada Allah. Tapi kalau nangis wajar, sah. Masalah makanan ini dinukil dari Sayyidina Jarir bin Abdullah. Baik, mohon dalam hal semacam ini sedikit lapang deh. Bagi mereka yang suka membid'ahkan orang, tolong sedikit berpikir kembali, direnungi kembali. Saudara kita yang dengan semangat memberikan sedekah kepada saudaranya, dan dia orang mampu, dan dia ingin punya pahala, ingin berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, lalu mengumpulkan orang untuk bersedekah dan sebagainya. Jangan sampai kita masukkan wilayah bid'ah dan sebagainya. Kemudian baca doa. Doa dianjurkan. Baik ini. Wa niyahatu 'alal mayyiti, menjerit kepada orang yang telah meninggal dunia, menjerit-jerit, nangis-nangis. Nah ini dua hal ya tadi. Yang pertama adalah ta'an, mencaci dan mengolok. Urusan nasab, suku, bangsa, keluarga, atau orang per orang, ini adalah juga dosa besar. Menjadikan Allah murka. Dan yang kedua adalah niyahah, menjerit-jerit karena orang meninggal dunia. Apalagi jerit bayaran ini, wah. Ada mungkin sebagian kaum, ada satu kelompok umat, tapi bukan umat Nabi Muhammad, kalau ada orang meninggal itu yang menangis dibayar katanya Allah. Asalkan nangis itu hihihi, nanti dapat duit nanti. Nah ini kacau lagi itu.
Dan kita tidak menangis yang sesungguhnya wajar, nggak apa-apa, boleh. Dan jangan dilarang orang menangis sampai ada kalimat-kalimat yang menjerumuskan, kalau kamu nangis air matanya jatuh ke mayat nanti diseksa. Nggak ada, dari mana itu seksa? Orang nangis kok. Ini juga ini masyarakat yang aneh-aneh, enggak tahu itu. Gurunya asal ngomong saja. Yang nggak boleh itu niyaha, menjerit yang dibuat-buat. Kalau ada orang menangis air matanya menetes ke mayat, ya nggak ada mau air mata kok. Bukan, nggak ada masalah. Akhirnya kadang-kadang memang aneh-aneh di masyarakat itu. Ada seorang anak menangisi ibundanya yang sangat dicintainya, berderai air mata jatuh ke badan ibundanya yang telah wafat. Ya nggak apa-apa air mata kok. Cuman kita mendengar yang demikian itu. Jangan nangis, tunggu, orang mau nangis dilarang, sakit hatinya itu. Orang nangis biarkan nangislah, selesaikan. Tuntaskan tangismu. Yang penting bukan tangis yang bohong, tangis pura-pura. Padahal dia yang paling jahat, waktu orang tuanya meninggal seolah-olah yang paling sedih. Nah ini kan action dia. Dari kemarin sudah bikin nangis orang tuanya, sekarang pura-pura nangis, ada lah begitu. Tapi kita enggak sejauh itu sampai prasangka buruk kita. Prasangka buruk kita enggak boleh sampai ke sana, enggak. Kita tidak boleh. Cuman kalau ada orang berbohong dalam tangisnya, urusan dengan Allah. Tapi kalau orang menangis, biarkan, asalkan dia nangisnya beneran. Ajar tangis, memuas sampai tuntas menangis. Nabi menangis menitikin air mata. Tapi kalau sudah mulai mengarah kepada robek-robek baju, tidak boleh. Pukul-pukul wajah, jangan. Apalagi gak boleh semacam itu. Jadi menangis biarkan menangis. Air matanya menetes ya. Yang namanya mata, keluar air mata. Bukan yang lainnya. Menetes ya, kalau tidak menetes nih terbang ke atas, nggak ada itu. Ini kadang-kadang keyakinan di kampung ini yang kadang bikin orang sedih ini. Orang mau nangis dimarahi sama ustadznya. Jangan nangis itu, nanti masuk diseksa itu yang meninggal itu. Karena kamu nangis. Oh, salah memahami makna niyahah. Salah memahami makna niyahah. Seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, mengampuni kita semuanya, dan kelak memberikan pada kita husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Bab selanjutnya cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan tentang babun nahyi anil ghasyi wal khida'. Wallahu a'lam bissawab.